Assalamualaikum, Afan Bib. Bagaimana kehidupan orang-orang Tarim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Ari, kehidupan masyarakat atau penduduk Tarim yang pastinya pertama kali kita bahas tentang Tarimnya. Tarim betul-betul kota yang penuh keberkahan, yang mana kota dan penduduk Tarim ini adalah kota dan penduduk yang pernah mendapatkan doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika setelah wafatnya Rasulullah, masa khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Banyak di antara kaum muslimin ini murtad, yang mereka tidak mau membakar zakat. Hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk keliling untuk mengambil zakat-zakat daripada kaum muslimin, dan memang banyak dari di antara mereka yang tidak atau yang enggan untuk membayar zakat. Tetapi ketika para sahabat tersebut masuk di kota Tarim, ternyata kedatangan mereka disambut oleh penduduk kota Tarim dengan penuh sukacita, dan penduduk kota Tarim sudah menyiapkan zakat-zakat yang akan dikeluarkan untuk diri mereka yang diserahkan kepada para sahabat tersebut. Kemudian sahabat tersebut menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan kota Tarim dan penduduknya mendapatkan doa yang sangat istimewa, yang pastinya diantaranya kebarokan daripada kota Tarim. Dengan munculnya di kota Tarim tumbuh para orang-orang yang soleh, sebagaimana tumbuhnya daripada rumput-rumput yang kena hujan, atau tumbuhnya para alim ulama yang sebagaimana tumbuhnya rumput-rumput yang kena air hujan. Dan juga Sayyidina Abu Bakar mendoakan kebarokan airnya untuk kota Tarim. Dan juga pastinya kalau kita lihat kehidupan kota Tarim, mereka itu adalah orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang sangat spesial, yang mana di dalam hati mereka, akhlak-akhlak mereka yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang musameh, orang-orang yang pemaaf, yang juga di dalam hati mereka tidak mempunyai rasa dendam kepada orang lain. Seandainya walaupun mereka disalahin, mereka tidak pernah merasa mempunyai sakit hati yang berkepanjangan, dan senantiasa orang-orangnya selalu menjadi orang-orang yang pemaaf. Dan juga penduduk kota Tarim ini, mereka adalah kebanyakan orang-orang yang sangat istimewa, karena juga Tarim atau sebuah kecamatan, kalau salah satu Tarim itu kecamatan daripada ibu kota Hadramut, yang mana bagian daripada negara Yaman, yang negara Yaman ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatin. Dan memang betul, seperti saat ini kita di Indonesia bisa merasakan keimanan atau kehikmah-hikmah daripada negara Yaman, khususnya daripada para alim ulama kota Tarim khususnya, yang mereka keluar berdakwah, mensyiarkan atau meneruskan perjuangan daripada baginda Rasulullah SAW, yang meliputi baik daripada negeri India, negeri Melayu, negeri Cina, sampai akhirnya juga masuk ke negara Indonesia. Dan kalau kita perhatikan kehidupan daripada masyarakat kota Tarim, kesehari-hariannya, dalam berpenampilannya pun kita lihat hampir mirip dengan kehidupan daripada masyarakat kota yang ada di negara kita Indonesia. Cara berpakaiannya, cara berpenampilannya,
Dan bahkan amaliyah-amaliyah yang kita sebelum berangkat ke Tarim, kita pernah amalkan di negara kita di Indonesia, dan ketika kita masuk ke kota Tarim, ternyata sama, kita banyak dapatkan di kota Tarim. Maka sekali lagi berkesinambungan antara penduduk kota Tarim dan juga penduduk negara Indonesia. Dan juga sekali lagi, masyarakat Tarim ini orangnya tidak terlalu bisa dikatakan mencintai dunia. Kalau kita lihat, kalau seandainya kita masuk ke dalam pasarnya, ketika kita mendengarkan azan, dikomandangkan untuk sholat, mereka dengan sendirinya tanpa ada polisi yang mungkin menyuruh untuk tutup daripada toko-toko mereka, mereka tutup toko mereka, bahkan mereka tinggalkan dagangan mereka, mereka mengerjakan sholat berjamaah di masjid-masjid yang terdekat di pasar tersebut. Dan bahkan pernah kita mendapatkan ketika kita belanja di waktu pagi di pasar Tarim, kita membutuhkan sesuatu, ternyata si penjaga toko masih dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketika kita mau beli hajat kita, keperluan kita, maka apa yang dikatakan oleh mereka? Apakah mereka menutup Al-Qur'annya melayani kita? Tidak. Mereka melanjutkan membaca Al-Quran dan mereka berkata, saya masih sedang membaca Al-Quran, kalau kamu sabar silahkan kamu menunggu, kalau kamu nggak sabar silahkan mungkin ke toko yang sebelah atau yang toko yang lainnya. Itu diantara juga kehidupan daripada masyarakat kota Tarim yang mereka senantiasa mendahulukan ibadah, mendahulukan akhirat mereka daripada dunia mereka. Dan pastinya mudah-mudahan kita semua senantiasa mengharapkan keberkahan daripada penduduk kota Tarim. Dan juga bahkan kita pernah sempat temuin tukang-tukang, mereka ketika bekerja senantiasa sambil berzikir, sambil bersolawat, dan tidak sedikit daripada tukang-tukang di sana, tukang bangunan, itu mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Kita pernah jumpain ketika mungkin pagi siang mereka sebagai kuli atau sebagai tukang bangunan, ternyata ketika kita masuk ke Masjid Asgaf, di sana ada Masjid Asgaf yang dianugerahi oleh Habib Abdurrahman Asgaf. Selesai daripada sholat maghrib dan sholat sunnah-sunnah, kemudian ada halaqah Al-Quran. Dan sekali lagi, halaqah Al-Quran tersebut tidaklah duduk di dalam halaqah tersebut kecuali orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan kita jumpai daripada tukang-tukang bangunan tersebut, mereka hafal Al-Quran. Maka sekali lagi, kalau kita mau masuk ke kota Tarim, hendaknya kita harus menata hati kita. Kita harus husnudzon kepada siapapun mereka yang ada di kota Tarim. Karena tidak sedikit daripada mereka penduduk kota Tarim adalah orang-orang yang soleh dan bahkan mereka wali min auliyaillah. Maka sekali lagi, itulah sedikit sekelumit yang mungkin saya ketahui daripada mereka penduduk kota Tarim, dan seandainya mungkin ada sedikit kesalahan yang mungkin saya sampaikan, namanya manusia pasti ada kesalahannya, dan sekali lagi mungkin kisah-kisah ini bisa bermanfaat buat diri kita dan bisa memotivasi diri kita agar kita senantiasa bisa menjaga hati kita, senantiasa menjadi orang-orang yang membersihkan hati kita, jauhkan daripada sifat suudzon, jauhkan daripada sifat hasud, jauhkan daripada sifat namimah, jauhkan daripada sifat suudzon ataupun suka atau mengadu domba atau memfitnah. Jadikanlah hati kita menjadi hati yang bersih,
menjadi hati yang senantiasa husnudzon dan tiada terlintas di dalam hati kita kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali menjadi hati yang senantiasa kita sandarkan kepada Rasulullah, dan Allah menjadi hati yang senantiasa zikir kepada Allah dan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sibukkan hati kita dengan kesibukan memikirkan urusan daripada manusia, apalagi mencari kesalahan-kesalahan daripada manusia, agar kita benar-benar senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokahnya ahli tarim ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha, mudah-mudahan kita semua dibersihkan hati kita daripada penyakit hati. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Ari, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bib atas jawabannya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.